Kembali di Kompas Petang, Saudara. Presiden Joko Widodo dijadwalkan berkemah di lokasi ibu kota negara di kawasan Sepaku Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur. Rencananya Presiden Jokowi akan berada di lokasi tersebut pada tanggal 13 hingga 14 Maret. Sejumlah persiapan sudah dilakukan di lokasi yang akan digunakan sebagai lokasi perkemahan. Gubernur Kalimantan Timur Isran Nur seperti dikutip dari keterangan tertulis Humas Setprov Kalimantan Timur mengatakan rencana kemah di lokasi IKN tersebut juga akan dihadiri oleh para gubernur se-Indonesia. Namun yang akan menginap saat kemah bersama Presiden hanya 5 gubernur se-Kalimantan. Sementara pihak istana membenarkan perusahaan keuangan asal Jepang SoftBank menyatakan mundur dari proyek pembangunan ibu kota negara Nusantara. Pihak kantor staf presiden menyebut berdasarkan informasi yang mereka himpun ada ketidakcocokan skema bisnis dengan konsep pembangunan IKN yang telah disetujui berdasarkan undang-undang. Namun pihak KSP memastikan hal ini tidak akan menghambat proyek pembangunan IKN. Mungkin ya, yang ini informasi yang saya dapat, ekspektasi dari SoftBank sepertinya berbeda. Jadi mereka kabarnya menginginkan penduduknya 5 juta dan bahkan lebih. Saya nggak bisa bicara terlalu detail, tapi kira-kira dengan konsep seperti itu dan bahkan ada detail-detailnya, saya nggak bisa bicara terlalu detail. Artinya skemanya itu berbeda dengan yang kita mau bangun dan yang sudah ada di Undang-Undang IKN. Nah, dengan skema itu wajar jika mungkin ekspektasi dari profitnya dan sebagainya mungkin tidak masuk. Keputusan SoftBank mundur dari IKN bahkan sempat menjadi pemberitaan di sejumlah media terkemuka di Jepang. Karena sebelumnya SoftBank sempat berjanji kepada pemerintah Indonesia untuk menanamkan modal hingga 100 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 1.430 triliun rupiah di proyek pembangunan IKN. Terkait dengan mundurnya salah satu investor pembangunan ibu kota negara baru, bagaimana proses pemindahan ibu kota? Apakah terhambat? Untuk membahasnya kami sudah bersama dengan Ketua Tim Komunikasi Ibu Kota Negara Baru IKN, Siddik Pramono. Selamat sore Pak Siddik. Selamat sore Mbak Friska. Saya mau konfirmasi lagi, jadi sudah dipastikan SoftBank Jepang mundur atau masih ada proses negosiasi? Sejauh ini dapat kami sampaikan terkait dengan ketertarikan ataupun juga keputusan lain dari calon investor untuk berinvestasi di ibu kota Nusantara, ini masih dalam tahap awal ya Mbak ya. Jadi pembicaraan untuk sampai ke tahap penentuan bisnis model yang tepat antara pihak otorita IKN dan juga dengan calon investor masih belum sampai ke tahap detail. Dan kita juga baru mendapatkan informasi itu dari pemberitaan media sejauh ini. Oke, jadi sederhananya kalau publik bertanya sekarang, jadi SoftBank ini masih jadi calon investor atau sudah dikeluarkan dari list investor? Kita tentu mengapresiasi jika ada calon investor yang berminat berinvestasi di dalam program pembangunan IKN ini. Tapi sejauh ini dengan baru terpilihnya kepala dan wakil kepala otorita, tentu proses ini masih di tahap awal. Oke, jadi awalnya SoftBank berjanji, tapi setelah keluar Undang-Undang IKN dan terpilihnya kepala IKN baru tidak sesuai dengan skema bisnisnya, begitu ya? Tentu mereka memiliki pertimbangan sendiri ketika dulu memutuskan untuk masuk berinvestasi di IKN dan kemudian juga saat ini ketika mereka sebagaimana diberitakan di media mereka memutuskan untuk tidak berinvestasi lagi di IKN seperti itu. Memutuskan untuk tidak berinvestasi lagi. Sebelumnya kan dijanjikan mencapai 100 miliar dolar, ada 1.000 lebih triliun. Nah ini dampaknya bagaimana? Pertanyaan publik sekarang berikutnya adalah akan menghambat atau tidak pembiayaan pembangunan IKN, Pak Siddik? Ya, seperti disampaikan oleh Presiden juga bahwa pembiayaan pendanaan untuk persiapan pembangunan dan juga pemindahan ibu kota negara ini bisa ditanggung oleh APBN dan juga sumber-sumber keuangan lain yang sah berdasarkan perundang-undangan. Kita juga sudah membaca banyak sekali calon investor yang berminat untuk berinvestasi, bukan hanya dari dalam negeri tapi juga dari luar negeri. Tentu kita sangat menghargai itu. Kita akan merumuskan detail-detail bisnis model yang tepat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Oke,
Oke, jadi masih disusun bisnis model atau skema bisnis untuk investor yang lain, tapi dipastikan ini tidak akan mengganggu karena ada banyak skema pembiayaan begitu? Iya, tentu ini tidak akan mengganggu karena kita sudah berkomitmen untuk melakukan persiapan dan pembangunan ibu kota negara ini dengan dengan APBN dan juga dengan sumber-sumber pendanaan lain yang dimungkinkan oleh ketentuan perundang-undangan. Sejauh ini Pak Sidik, sebenarnya sudah ada berapa calon investor atau bahkan yang sudah pasti berinvestasi di pembangunan IKN? Kalau dikatakan pasti, tentu kita sekali lagi mengapresiasi adanya minat dari calon investor. Soal jumlah, soal siapa saja, tentu ini kita masih terus menginventarisir dan kemudian juga nanti akan berlanjut ke tahapan-tahapan bicara yang lebih teknis dan lebih detail. Tahapannya sampai publik bisa mengetahui dan dibuka ke masyarakat siapa-siapa saja investor yang pasti berinvestasi dan tidak, itu kapan dan rinciannya apa atau patokannya apa? Pemerintah juga termasuk di otorita ibu kota negara dalam rencana ini sudah merumuskan sejumlah program yang bisa dikerjakan, yang akan dikerjakan di dalam program pembangunan IKN ini. Tentu detailnya nanti kita pada saatnya tentu akan dibuka siapa saja investor yang berminat dan skema-skema bisnisnya seperti apa yang akan dijalankan di sana. Oke, nah setelah Undang-Undang IKN diketok palu, juga sekarang kan Kepala Otorita IKN sudah terpilih, skema bisnis ini sudah sampai mana disusunnya? Karena kan ini yang jadi pegangan begitu ya bisnis model ini untuk para investor berinvestasi. Tentu dalam rancangan awal, dalam rencana itu sudah disiapkan, Mbak, skema-skema bisnis yang dimungkinkan dalam pembangunan ibu kota Nusantara ini. Tapi sekali lagi soal detailnya sembari berjalan ini tentu akan terus dimatangkan dari waktu ke waktu dan juga terutama dengan hadirnya Bapak Bambang Susantono dan Bapak Doni Rahayu sebagai kepala dan wakil kepala otorita. Proses ini akan terus berjalan dan pada akhirnya tentu akan terus dimatangkan dan meyakinkan kita bahwa apa yang kita harapkan tentang pembangunan Nusantara dan Nusantara ini akan berjalan dengan baik. Kalau dari data yang kami miliki dari Bappenas, buku saku Bappenas terhadap pembangunan IKN ini kan jelas disebutkan bahwa 2020 sampai 2024 itu pembangunan tahap awal infrastruktur utama. Nah, untuk tahap awal ini pembiayaan yang ada dari skema baik itu pemerintah maupun swasta ataupun investor lainnya apakah sudah mencukupi? Sejauh ini karena pembangunan infrastruktur dasar ini salah satu yang akan disediakan oleh APBN tentunya. Ini jadi pemungkin untuk kemudian masuk ke program-program yang lebih lanjut dalam pembangunan penyiapan ibu kota Nusantara. Karena kan kalau kita bicara target, Pak Presiden bilangnya sebelum 16 Agustus 2024 sudah pindah ke sana. Begitu pula dengan Istana, MPR, DPR, dan lembaga tinggi negara lainnya akan pindah sebelum tanggal itu. Sudah siap ke sana? Tentu mudah-mudahan dengan dukungan semua pihak dan juga kerja keras kita semua, pemerintah, otorita IKN, dan juga kementerian lembaga terkait, tentu kita akan sama-sama berkomitmen, sama-sama optimis bahwa target itu akan bisa terpenuhi. Termasuk kalau kita lihat investasi ini kan yang salah satu diharapkan dari Arab Saudi. Kemarin Pak Luhut langsung ke sana. Itu kapan bisa dikatakan bisa pasti Arab Saudi berinvestasi? Karena kan dikatakan oleh Pak Luhut saat bertemu Pak Jokowi akan ada task force yang dibentuk begitu ya? Betul ya Pak Sidik? Itu mungkin di ranahnya Pak Kementerian Investasi nanti sembari bekerja sama dengan otorita dan kementerian terkait pasti akan kita matangkan. Oke, tapi terkait dengan SoftBank yang mundur ini, saya kembali ke pertanyaan awal saya. Artinya bisakah dipastikan bahwa ini tidak akan menghambat segala bentuk pembiayaan pembangunan ibu kota negara, terutama di tahap awal 2020 sampai 2024 dan seterusnya, Pak? Insya Allah dengan dukungan kerja keras dari semua pihak ini akan tidak akan mengganggu proses pembangunan ibu kota Nusantara. Oke, karena tadi kan Pak Sidik mengatakan bahwa ada beberapa persen dibagi-bagi, ada yang skemanya swasta, investor asing, juga dari pemerintah. Nah, untuk proporsinya investor asing ini berapa persen bisakah dibagikan? Kita tidak bisa sampai angka tersebut, tapi tentu hitungan-hitungan sudah dilakukan dan nanti pada saatnya kita akan diskus angka tersebut. Oke. Dan soal pembangunan ini saat ini tahapnya apa? Untuk menggayat investor ini masih terus dilakukan, artinya masih cair siapa saja yang akan jadi calon investor begitu ya Pak Sidik? Iya, betul.
Mhm. Dan kalau arahannya dari Pak Presiden apa? Terutama kan kemarin setelah terpilihnya kepala otorita diajak ngobrol semuanya dalam rapat di istana. Prioritasnya apa sih Pak dalam pembangunan ini dalam beberapa waktu awal, terutama soal tadi pembiayaan, lalu juga pemindahan nantinya sampai 2024? Yang pasti kalau terkait dengan persiapan dan pembangunan ibu kota Nusantara saat ini tentu kepala dan wakil kepala otorita secara intensif melakukan koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait seperti arahan Presiden bersama dengan Bappenas terkait dengan perencanaan, kemudian dengan PUPR terkait dengan soal pembangunan persiapan infrastruktur, kemudian dengan Kementerian KLHK dan ATR terkait dengan soal pertanahan seperti itu. Kemudian juga penyiapan regulasi terkait dengan peraturan turunan yang menjadi amanat dari Undang-Undang IKN. Ini tahapan awal yang akan dikerjakan dalam 1-2 bulan ke depan. Oke, dan targetnya 1-2 bulan ke depan ini bisa terwujud begitu ya Pak? Ya kalau terkait dengan peraturan turunan kan memang amanat undang-undang mengharuskan itu selesai dalam 2 bulan setelah undang-undang diundangkan. Oke, baik. Kita lihat progresnya dari pembangunan ibu kota negara. Terakhir SoftBank mundur dari proyek IKN, tapi diharapkan ini tidak menghambat proses pembiayaan juga pembangunan ibu kota negara Nusantara. Terima kasih Pak Sidik Pramono, Ketua Tim Komunikasi Ibu Kota Negara IKN, telah bergabung di Kompas Petang. Terima kasih, sehat selalu.